Enggak. Sip, yuk. Dah. Berangkat dari cerita dosen aku. Suatu waktu lagi zaman aku kuliah tuh dosen aku tuh cerita bahwa ayahnya itu otoriter banget. Ibunya yang otoriter banget ya, terus yang benar-benar kayak mendudukan posisi tertinggi banget loh di keluarganya, yang bahkan kayak misalnya melingkar di meja makan dia kursi yang paling bagus, makanan yang paling enak, piring yang paling baik, yang terbaik lah pokoknya di serve sama keluarganya tuh kayak gitu. Dan itu sangat tidak tidak bisa lah diajak bekerja sama dalam hal bebersihin rumah dan lain sebagainya. Nggak bisa kan? Itu benar-benar ayah tuh harus dihormati, ayah tuh paling tertinggi dan lain sebagainya. Maka tadi kan makanan kayak gitu. Nah terus dia hidup ya sepanjang hidupnya sama ayahnya seperti itu, anak-anaknya juga. Pada saat dewasa dia ingin punya suami yang tidak seperti ayahnya, yang ingin bekerja sama, bisa bekerja sama, pekerjaan rumah, membagi gitu ya. Tapi tanpa sepengetahuan ayahnya. Sepengetahuan Tuhan. Sepengetahuan ayahnya. Nikah lah sama ini dua-duanya dosen aku juga. Dosen aku juga ini suaminya tuh. Nah, di pernikahannya yang ini, Kang Adit maaf sambil bawain ini. Di pernikahannya yang ini tuh benar itu keinginannya terwujud. Nggak sama kayak ayahnya. Suatu waktu ayahnya tuh ke rumahnya, ngeliat lah suaminya tuh lagi nyuci. Nama dosen aku kan katanya gitu. Apa-apaan ini? Apa? Disamarin nggak? Enggak apa-apa lah. Jangan dong. Iya, edit aja. Apa-apaan ini gitu. Ayah nggak pernah yang ngajarin kamu kayak gini gitu. Ini jadi dari situ tuh ngerasa harga dirinya direndahin, yang selama ini dibangun bahwa harus merajakan suami laki-laki itu dihancurin gitu aja sama anaknya. Meninggal lah, singkat cerita ayahnya itu meninggal. Ternyata cucunya, berarti anaknya dosen aku ini lebih dari itu, yang kebalikannya malah. Kebalikannya tuh maksudnya gini, yang bahkan suaminya di rumah, istrinya, anaknya ini yang kerja keluar. Nah jadi ibu dosen aku tuh bilang, ibu nggak tahu sih kalau misalnya ayah tahu kehidupan yang sekarang cucunya kayak gimana, pasti akan marah besar. Gitu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua berangkat dari temen aku. Berarti si cucunya itu udah nikah juga ya? Iya, berarti udah jauh banget ya? Iya, oke. Udah jauh Masih banget. satu keturunan berarti. Jadi turun gitu ya. Nah, udah ini berbeda cerita lagi. Temen aku waktu SD, temen aku waktu SD ini aku kenal banget dengan dia. Ini laki-laki ya temen akunya. Nah, pada saat itu aku sama dia sama-sama punya orang tua yang single parent. Nah, tapi dia bareng ayahnya, aku bareng ibu. Iya, aku bareng ibu. Karena kita deket, barengan, dia sering main gitu ke rumah aku. Dan ketika ketemu ibu, wah dia merasa punya peran itu, mendapatkan sosok itu gitu. Nah, aku tahu banget hubungan sama ibunya tuh seburuk apa gitu ya. Seburuk apa dia pada saat itu. Nah singkat cerita udah kita lost contact gitu kan, terus ada lagi kan SD tuh ya berapa tahun, berarti ada lagi di Instagram nanya kabar dan lain sebagainya. Nah dia cerita lah bahwa dia sekarang punya pacar. Nah terus udah gitu intinya dia nyeritain bahwa pacarnya beda 7 tahun di atas dia. Cowok kan, teman aku cowok. Teman aku cowok. Oh, ceweknya 7 tahun. Terus lu nggak salah, gile kata aku gitu kan, kayak apa yang lu cari? Nyari sosok teman kamu seumur kamu ya? Iya. Seumur kamu iya, ya? Kalau iya. kamu berapa sekarang? 22. 7 tahun Dia berarti 23. 29. Nah. Oke. Ceweknya 29. Iya, ceweknya. Banyak banget 29 ya ceweknya.
Wow. Enggak tahu lagi. Usianya Oh dong, iya. Kak. Tolong ya. Oke. Banget. Iya beneran aku tanya gitu. Gila lu gak salah gitu. Apa yang lu cari? Ya sosok ibu. Oke. Bener. Gue nemuin apa yang gak gue temuin, gak gue dapetin selama ini di diri dia. Gue nemuin ibu. Lu nyari ibu? Nyari ibu. Pak kawin dulu Pak. Tapi poinnya bukan di situ guys. Iya, Poinnya iya. di Iya. poinnya kita gitu ya. Aku ngambil dari 2 cerita itu dan termasuk aku ketika seseorang mencari pasangan, partner itu based on needs. Oke. Nah, kebutuhan gitu. Oh, dari situ aku juga jadi ngeliat tuh ke diri aku. Apa sih yang aku cari itu? Ternyata emang bener. Selama ini tuh keluarga aku bilang ya, laki-lakinya kebanyakan tuh yang tidak berdaya, perempuannya yang dominan gitu. Nah, aku tuh kayak nggak pernah nemuin gitu ya sebelumnya representasi laki-laki yang ada di pikiran aku gitu. Kecuali Ya. si Mas. Hey. Ya itu makanya kan based on needs ya. Oh, iya. Butuh apa nih gitu Iya. bang, butuh apa gitu. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Oh iya yang dicari itu ternyata itu sosok yang selama ini dicari itu kayak yang bertanggung jawab, yang bekerja keras, yang gak lenye-lenye, yang ya itu, yang dominan, yang maskulin, yang enggak kumaha isuk tapi engke kumaha gitu, isukan kumaha gitu. Nah itu berangkat dari 2 cerita itu, dosen aku, teman aku, dan tadi aku mencontohkan diri aku sendiri. Aku punya pertanyaan sih buat teman-teman kayak kalau misalnya berangkat dari based on needs, nah sebenarnya kebutuhannya tuh memenuhi ruang yang kosong tuh apa sih gitu kan dari diri kalian masing-masing. Ini azannya kedenger gak? Kedenger ya? Ini waktu itu juga kan kita deket banget sama itu kedengeran. Tunggu dulu azan. Gak apa-apa, mau dijawab dulu. Apanya azannya? Iya sih. Pertanyaan aku ya. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Kang Adit. Adit lah. Pak. Yaudah biasa. Adit lah. Kang Breng. Ladies first after men. Oke, siap. Ya gimana tanggapannya melihat pola apa ya, pola yang seperti itu? Tapi sebenarnya aku juga cukup relate dalam artian tuh, aku cukup dekat dengan sosok-sosok yang seperti itu. Mungkin aku sendiri ya. Aku sendiri mungkin ya alhamdulillah kalau ngomongin ibu bapak lengkap gitu. Tapi aku cukup sering terpapar sama kasus-kasus yang begitu. Bahkan di keluarga dekat pun ada gitu, di mana perempuannya itu lebih Dominan. Berdaya. bukan dominan ya, tapi punya role yang lebih aktif mungkin ya dibandingkan laki-lakinya. Bukan laki-lakinya nggak aktif, tapi dia punya role yang lebih aktif dari perempuan. Nggak se-ekstrim itu juga sih. Nggak se-ekstrim itu juga. Nah mau nggak mau kan itu tuh mempengaruhi ya, mempengaruhi. Kita tuh melihat sosok orang tuh kayak gimana kan. Sering lihat bola misalnya, kita kan jadi terpengaruh kayaknya suka bola, terus punya idola pemain sepak bola yang kayak gimana. Sering lihat gunung, jadi pengennya naik gunung, gitu kan. Sering lihat anak, Jadi pengen punya anak. mau nggak mau kan itu tuh jadi exposure ya, exposure. Bener-bener. Bagaimana kita tuh melihat sosok, gitu ya, sosok entah itu calon pasangan atau orang yang kayak perempuan yang bener versi aku teh kayak gimana kan kayak gitu. Nah, memang kalau konteksnya ke needs ya, menurut aku mah sebenarnya nggak ada, aku pribadi melihatnya nggak ada salah atau benar ya dari si needs itu kan. Cuman yang perlu disadari teh kebutuhan itu teh based on apa? Maksudnya gini, kita tahu kita punya kebutuhan, tapi benernya itu tuh kebutuhan kita. Kebayang nggak? Misalnya kita punya kebutuhan, kalau cerita Salma tadi ya, punya kebutuhan teman Salma teh untuk nyari sosok yang lebih tua. Apakah jawabannya pacar
Bayang nggak? Apakah kebutuhan itu teh dipenuhinya oleh pasangan? Harus dengan itu atau enggak? Atau misalnya Atau ternyata diri. bisa ya misalnya atau dengan yang lain gitu kan. Nah, poin yang aku mau sampaikan mah based on needs nggak apa-apa gitu ya. Justru bagus kan, kita tahu kita butuhnya apa, kita butuhnya pasangan yang kayak gimana. Tapi itu jangan-jangan kita juga nggak sadar bahwa itu teh kebutuhan kita datangnya dari mana. Jangan-jangan memang bukan kita yang memang nyari, bukan nyari apa ya? Jangan-jangan kita teh nggak sadar kebutuhan itu teh datangnya dari mana. Jangan-jangan kebutuhan itu teh dari paparan orang lain, gitu ya. Dari paparan tadi melihat sosok yang kita kayak gimana. Belum tentu butuh kan sebenarnya. Makanya harus divalidasi itu. Memang kebutuhannya yang benar tuh kayak gimana, aku tuh butuhnya seperti apa. Nah itu yang tadi kita obrolin sebelumnya soal jalur pertumbuhan deh. Kan kalau kita bertumbuh mah ada goal yang dikejar, otomatis kita kan nggak akan bisa sendirian ya. Pasti butuh support system. Pasti nggak akan gampang lah sampai ke goal itu tuh. Nah kalau berdasarkan itu, berarti kan kita butuh orang yang kayak gimana untuk mendukung pertumbuhan aku gitu. Bisa aja dong, kalau tadi butuhnya yang lebih tua, tapi nggak relevan dengan jalur pertumbuhan, bisa nggak? Bisa aja. Bisa kan, gitu. Makanya, nah bisa dari itu teh benar nggak sih aku teh butuh ini? Atau jangan-jangan memang itu mah upaya aku untuk memenuhi hasrat, kan hasrat itu bukan kebutuhan. Beda kan, hasrat mah desire mah bisa jadi triggernya dari yang lain, bukan dari kebutuhan. Aku yang berubah kayak gitu. Bayang nggak? Bisa. Kebayang. Kamu Jan? Tersa. Kalau aku sih kayak yang tadi Adit bilang bener ya, jadi kayak lebih tentuin dulu dan lebih menyadari dulu kali ya itu tuh sebenarnya kebutuhan kita atau keinginan kita, dan yang paling penting mah nyambung nggak sih sama yang sedang kita upayakan gitu, nyambung nggak sih sama yang mau kita kejar gitu, relate nggak gitu. Jangan sampai keinginan kita A tapi ternyata yang sedang kita kejar teh ke arah sebaliknya gitu. Jadinya nggak match, malah memperlambat atau bahkan malah jadi ngubah arah yang sebenarnya bisa kemana, tapi dengan kurang tepatnya kita menentukan kebutuhan terhadap calon pasangan yang gimana misalnya, akhirnya malah ngebawa kita ke arah sebaliknya gitu. Yang tadinya mau pengen tumbuh malah jadinya ya itulah tenggelam gitu misalnya. Makanya kan kadang suka ada denger juga gitu ya kalau dari cerita konten-konten Instagram yang lewat gitu kan, kayak kenapa ya setelah nikah tuh aku jadi nggak bisa produktif misalnya contohnya kayak gitu. Terus ada krisis identitas kayak gitu. Nah jadi kayak untuk yang belum nikah mah ya gitu, jadi masih ada kesempatan juga jadinya buat bener-bener mikirin kira-kira kita mau kemana, butuh partner yang seperti apa, yang ngedukung kita nggak sih buat nyampe ke sana gitu. Jangan sampai kita jadi meredup gitu. Eksplorasi. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nikah nih terus ternyata merasakan kayak gitu, ikut revamp value pernikahan. By the way, ini kita orang-orang yang belum menikah ya. Iya. Sudut pandangnya jadi dari yang belum nikah gitu sih, jadi yang lebih ingin menikah lebih tepat. Gitu sih. Kok kalau sebelumnya sih aku nggak mikir gitu ya, karena nggak sampai sejauh itu mikirnya ya, kayak masih based on needs itu. Based on needs, kebutuhan, keinginan, pengennya gini, yang gitu. Tapi ternyata setelah hari-hari belajar sesuatu, dengar hal baru lagi gitu. Oh, iya ya gitu. Ternyata nggak hanya sekedar keinginan kebutuhan gitu, tapi sebenarnya nyambung nggak sih sama jalan hidup kita yang udah dijalanin kayak gitu. Berarti harus kenal diri dulu. Makanya. Ikutan mau Writing for well-being. Masuk. Gitu sih kalau aku. Meskipun ya tetap ya ada ya kayak aku butuhnya yang gimana gitu, pengennya gimana tuh tetap ada. Tapi kepengen tetap ada, meskipun jadinya nggak jadi yang utama juga. Jadi ada
ada kriteria lain sebagai pendamping yang jadi poin kita untuk memilih gitu nantinya. Bisa nggak ngeblend keduanya gitu. Dan aku mau nambahin dulu sih tadi. Kan mungkin yang jadi salah satu jadi highlights kan laki-laki yang tidak berdaya, perempuan yang lebih mandiri gitu. Kalau menanggapi itu mah, menurut aku mah bukan sah-sah aja, tapi lebih ke kan setiap tadi kalau ngomongin kebutuhan, setiap pasangan kan pasti kan punya kebutuhan masing-masing kan. Bisa aja kalau memang misalnya laki-lakinya sakit misalnya, terus perempuannya juga nggak tahu caranya buat kerja, kan itu jadi problem juga kan. Nanti gimana, seperti apa? Soalnya ada juga om aku gitu kan, dia sakit, tapi ya istrinya dia bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan teh ngarahnya ke sana. Bisa jadi memang ya wallahu alam ya, kalau misalnya nanti dipernikahan seperti apa nih, kan pasti ada ujian apa segala macam, dan itu sakit apa segala macam. Makanya skillnya teh jangan berbasis gender. Skill itu teh kayak sama cerita tadi, nyuci, masak, apa semua orang harus menguasai. Buat istri ataupun suami mah harus bisa, gitu kan. Skill nyari uang, aku mah percayanya istri juga harus bisa, gitu. Suami komo, gitu. Karena skill itu kan tidak berbasis gender, sebenarnya, gitu. Cuman kalau ngomongin fitrah atau role peran sekali lagi kan memang laki-laki ada peran untuk menafkahi apa segala macam. Tapi kan kita juga harus bisa mitigasi. Kayak tadi kalau ada yang sakit apa segala macam. Dulu aku pernah kerja di fundraising, gitu. Fundraising untuk orang-orang yang sakit atau nggak mampu. Banyak yang gitu kasusnya teh. Suaminya sakit, apa istrinya bingung, jadi orangnya dari mana, gitu. Makanya itu tadi harus berbasis kebutuhan dan menyesuaikan, adaptif. Jadi gimana kondisi di lapangannya seperti apa, gitu. Tapi jadi bonus ya ketika itu sesuai kebutuhan dan sejalan. Wah, itu bukan dalam artian si lelaki sebagai suami nggak mau berusaha gitu maksudnya. Tapi kalau ada mungkin case-case khusus yang ya mau gimana lagi gitu ya. Iya gitu kan. Ya sakit mah kita nggak bisa. Ya kalau first major lah, first major gitu. Gitu. Gimana sih Ti? Tapi kalau misalnya yang tadi tuh dari cerita yang yang dosen itu kan kayak menjunjung tinggi otoritas gitu. Nah gimana kalau misalnya kita teh udah terlanjur nikah sama yang seperti itu, tapi kita teh nggak butuh itu gitu, nggak? Kita udah nikah dulu, dan ternyata beda nih, beda gitu ya. visi misi dari pas lagi perkenalan dan setelah menikah tuh ternyata ya nggak seperti yang dia canangkan di awal gitu ya. Menurut kamu sendiri gimana? Ada case-nya kayak gitu, maksudnya tuh kamu pernah ngeliat case-nya kayak gitu? Ada sih, kayaknya banyak sih. Mungkin yang sebelum nikah teh menyatakan masa soalnya jadi kayak yang tadi obrolan yang kita teh ini serius. Kalau nggak sadar sih. Enggak, maksudnya banyak gitu pernikahan yang di awalnya tuh visi misinya kayak gini, ternyata pas setelah menikahnya tuh beda. Gitu. Ya menurut kamu gimana? Kalau ada yang kayak gitu? Menurut aku? Sekarang sendiri. Kalau yang kayak gitu teh prinsip bukan sih si cowok itu teh? Aku pernah dengar yang kata Kang Zen kalau masalah teknis masih bisa dibicarakan, kalau masalah prinsip enggak gitu. Kayaknya itu prinsipnya masih teknis nggak sih? Nah, Tergantung idealisasinya mereka. Iya sih benar. Perlu ngerumusin ulang lagi. Ikutin value pernikahan. nah, teman-teman kalau yang belum yang apa masih apa idealization gitu ya,
Jadi itu teh kan salah satu fenomena dalam hidup yang kita teh pasti ngebayangin itu tuh dengan detail. Kita tuh punya harapan yang terperinci tuh nikah gitu ya. Kalau waktu nikah LP berapa ya waktu itu teh? LP 6 yang sebelum Psychology of Marriage. Oh iya, Psychology of Marriage. Gitu. Jadi 5. pasti kita tuh ngebayangin gitu, pengennya kayak gimana nanti teh kehidupannya gimana gitu, tinggal di mana. Nah, itu tuh pasti ngebayangin banget gitu tuh. Nah, cuman kan masalahnya setiap orang tuh punya idealisasi yang berbeda-beda kan. Siti pasti punya bayangan pernikahan yang berbeda sama calon pasangan. Sama Mas juga pasti. Siti mah Siti aja ya, enggak Siti sama ini. Ya masa dibilangin sama Itu mah di kampus ya. ya pasti disayang. Siti ya benar Siti dan Sama calon. Ya Siti. Tapi Kan aku berbeda. bilang tadi Siti pasti punya idealisasi yang berbeda sama calon kan. Ngomong gitu. Iya, tapi itunya terakhir disebutnya. Podcast gawat. Sama punya idealisasi yang berbeda sama Mas tuh sama tuh urutannya. Gitu. Hafsa juga punya idealisasi yang berbeda sama calon. Gitu. Aku juga pasti gitu. Nah, Fulan dan Fulana. Gitu. Nah, kan gimana nih caranya nyatuin dua kepala ini? Jedug. Emang gitu Kayak ya. apa gitu. Nah, ketika pernikahan ini masih teori ya, aku belum praktek ya. Iya, kita semua Kita semua belum praktek. Jadi seolah-olah. Seolah-olah. Sekolah. Apa namanya? Jadi apa? Idealisasian. Nah, Menyatukan dua kepala. dua kepala 3 bulan. Tiga bulan awal tuh masih honeymoon phase teh kan, masih oh naruh anduk di atas kasur, nggak apa-apa lah. Masih Belum jadi gantengnya masalah. masih kerasa, cantiknya masih alhamdulillahilazi yang gitu masih gitu kan ya. Ketek kalau ngomongnya. Ih, tapi Masih- pengen sih ya. Tapi mau. Lewat 3 bulan kan udah mulai nah sih maneh gitu, apa sih kamu gitu kan. Nah karena satu masing-masing dia punya pikiran yang berbeda tentang harusnya teh gini gimana. Nah, karena nggak dikomunikasikan, cara komunikasinya juga kurang tepat, masing-masing juga nggak ngerti caranya komunikasi gimana. Nah idealisasi juga kan nggak tahu, mereka nggak tahu bahwa aku tuh punya kepengen juga kan. Iya. Berarti kalau gitu belum pernah sama Dedik. Bisa jadi ikut apalagi. Ikut sini. Ya itu kan nggak tahu juga, nah nikah juga mungkin belum tahu gitu. Jadi bayangan-bayangan masing-masing itu tadi dibenturin, ada salah nggak dibenerin, malah jadinya toksik. Iya, Nggak dikomunikasiin itu kan, yang nggak dikomunikasiin. Iya, iya. Jadinya kayak gitu. Mungkin yang Siti maksud tadi teh, kok ada ya orang yang masuk ke pernikahan tapi mereka teh nggak cocok sebenarnya. Nah, yang itu sama yang dibilang Teh Hafsah gini. Kenapa ya aku mah udah belajar bertumbuh, udah sebegini belajar, tapi di sekitar kita orang yang nggak belajar gitu. Wajah cuman kelihatannya. parah ngejar. Kan itu teh pertanyaan ya. Oh, Tapi yang nggak bertumbuh Jadi lo kelihatannya merasa kan. lebih baik. Bukan gitu. Nggak gitu ya. Enggak teman-teman ya. Cuman maksud dari situ tuh apa sih? Bukan aku. Oh, bukan. Jadi aku. Yang nangis siapa juga? Tadi kan pertanyaan Teh Hafsah kayak gitu kan. Kenapa orang maksudnya ada yang Toh orang aja yang nggak Boleh, kelihatannya ya. nggak bertumbuh dapat Iya. jodoh gitu. Iya. Tadi bahasanya kayak gitu. Iya. dengan Kasarnya cepat, gitu ya. kasarnya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Jadi pertanyaannya apa? Iya tadi. Oh, kamu yang nambahin. Iya. Oh, karena ada juga orang yang Iya. nikah tanpa mereka tahu kenapa mereka nikah. Iya. Dan Mungkin dia jadinya di awal nikah tuh belum kebentuk sih visi misi apa yang mau dicapai Iya. dalam pernikahan. Nyambung. Idealizationnya Iya. masing-masing teh belum terkomunikasikan gitu ya. Jadi makanya setelah nikah jadinya kok beda sih, kok gini sih kalau ternyata. landasan pernikahannya masih bogoh muridnya gitu. Masih suka, oke. Tapi aku mau nanya dulu nih. Kenapa Salma nanya kayak gitu tadi di awal? Apa yang bikin Salma tuh mengajukan pertanyaan itu?
pengen tahu aja. Beneran pengen tahu aja. Atau kamu sudah atau berdasarkan pengalaman kamu menemukan Mas masih yang kebutuhan kamu terpenuhi di dia gitu juga. Kak, jangan terlalu kesini Kak. Aku habis muter. Gitu juga gitu. Kalau aku tadi menghubungkan tadi kan dari dua cerita dan dicontohkan oleh aku merasanya seperti itu ya, karena apa ya? Aku punya Teman. punya ya itu. Kalau sebelumnya nggak ada gitu yang representasi laki-laki di pikiran aku kayak gitu. Baterainya habis. Oke, lanjut. Soalnya lanjut, sebenarnya itu baterai. Kayak gitu. Ya karena aku representasi laki-laki di pikiran aku tuh ya itu ya berkebalikan dengan apa yang banyak aku temui di keluarga besar aku. Gitu. Nah, aku sama ini kayak oh iya ya gitu. Jadi dari ngeliat dari dua cerita itu, dosen aku dan teman aku ngerasanya kayak iya ya, kayaknya aku juga itu deh mencari dan menemukan itu based on needs ya, aku butuh. Nah, bonus kan kalau misalnya sejalan sama apa yang lagi diusahakan. Sebenarnya yang bonusnya yang mana? Bonus ketika itu sesuai dengan based on needs itu kan sesuai dengan kebutuhan aku pengen, aku punya kriteria, aku punya tadi representasi laki-laki di pikiran aku, terus sekaligus bisa jadi orang yang mensupport, sekaligus bisa sejalan dengan apa yang sedang aku usahakan gitu. Tadi kan soalnya Kang Adit ngebahasnya belum tentu apa yang dibutuhkan sejalan dengan apa yang sedang diperjuangkan, gitu tah. Elsa juga kayak gitu. Nah sebenarnya bukan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu. Karena kebutuhannya itu juga nggak tahu itu kan benar-benar butuh atau enggak. Benar-benar butuh atau enggak. Oh iya. Jadi sebenarnya yang jadi apa namanya teh, yang harus jadi yang pertama itu teh, yang jadi support, apakah ini teh nge-support kita di jalur pertumbuhan sama apa yang kita butuhin teh, si yang namanya bonus teh yang mana? Ketika dua itu didapatkan. Yang namanya bonus mah di akhir tahun. Gitu. Ketika itu bersandingan, jalan berbarengan. Aku menemukan support system dan itu mendukung pertumbuhan aku, sekaligus support system ini pun jadi Memenuhi kebutuhan, jadi orang yang kriteria gitu. kebutuhan. Dua-duanya gitu ya. Dapat kan sejalan bonus gitu, itu maksud aku kayak gitu. Kalau ditanya kenapa nanya itu, ya aku kayak pengen tahu aja gitu dari teman-teman semua, punya nggak sih gitu, kayak based on needs tuh dari apa. Kalau aku kan tadi gambaran kayak gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa nanti tulisin di kolom komentar ya menurut kalian apa sih. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ngobrolin kayak gitu, setiap orang kan berarti punya kebutuhan dan punya jalan pertumbuhannya masing-masing. Nah kalau Teh Hafsah atau Kang Adit itu apa nih? Kamu anggil kiri, anggil kanan? Kalau kanan nih salah. Kamu kiwae. Ini dari sini juga jadi kiri gak sih? Ya kanan. Makanya. Terus apa tadi pertanyaannya? Contohnya gimana nih kalau dari Contoh apa? Contoh apa? Ngedukung di jalan pertumbuhan teh menurut Aditnya gimana? Atau Bisa. contohnya Kang Adit, ya contoh. Dukung apa? Dukung Adit ngapain? Nah, contoh gimana ya? Contoh misalnya aku teh kan waktu apa? Waktu Walker kan punya proposal cinta kan. Salah satu hal yang ingin aku capai adalah jadi solusi bagi permasalahan literasi. Kalau ternyata pasangan aku satu nggak suka baca, gitu kan, terus apa sih kamu teh baca terus, nanti gitu kan, ngapain sih nulis terus,
karena kan nyambung gitu, jadi maksudnya relevankan ke arah situ. Gitu. Karena aku mau ke sini, aku butuhnya ini, aku perlu didukung apa ya? Gitu. Misalnya aku pengen jadi bapak rumah tangga yang diam di rumah, tapi aku harus cari perempuan yang kaya, belum berdaya gitu. Janda. Gitu kan? Janda kaya, Dulu megawati. kayak gitu. Gitu contohnya Nah, kayak gitu. Kalau Teh Hafsah? Kalau aku kurang lebih kalau prinsipnya mah sama ya. Jadi apa yang sedang aku kerjakan sekarang yang bisa jadi itu tuh akan ada kalau contoh umumnya mah aku pengen terus belajar gitu. Jadi aku pengen nanti kalau misalnya punya calon suami itu tuh yang juga sama-sama spiritnya buat belajar tuh tinggi juga gitu. Jadi nanti bisa ngedukung sama-sama untuk saling belajar gitu. Nah kalau sekarang ya karena lagi kuliah ya gitu, aku punya kewajiban buat diri aku untuk ngembangin diri aku untuk nyelesain kuliah S2 ini gitu, psikologi gitu. Jadi kalau misalnya dikasih sama Allahnya sekarang ya aku berarti akan butuh calon suami dan pasangan yang mendukung itu gitu. Karena nggak mau juga yang ternyata setelah nikah malah jadi terhambat untuk nyelesain belajarnya itu kan jadinya sayang gitu. Udah kamu berhenti kuliah. Nggak bisa gitu. Aku pernah dengar cerita itu di real life-nya ada. Oh iya? Gimana tuh ceritanya? Jadi ada satu perempuan, ada satu laki-laki pacaran. Terus setelah itu si ini teh lagi kuliah, belum juga maksudnya belum juga ada ikatan pernikahan. Si cowok ini teh udah kamu ini aja gak usah dilanjutin kuliahnya. Bagus dong, belum terikat ya. Bagusnya itu. Iya, tapi buruknya diikuti. Tapi jangan cukup dorong dulu. Apa? Bisa aja ceweknya emang udah aku juga kayaknya gak butuh kuliah. Aku pengen. Enggak. Oh enggak. Setelah baru-baru ini cerita, aku nyesel banget tuh waktu itu. Aku ngikutin kata dia. Gitu. Nah, ya, itu case-nya. Gitu. Jadi makanya penting ternyata ada yang kayak gitu. Maksudnya berarti kalau gitu tuh dia nggak tahu kebutuhan dirinya apa kan? Iya. Nggak bisa mengenali situasinya yang sekarang tuh. Aku tuh lagi ada di mana, gitu kan? Iya, jadi berarti yang si ceweknya itu teh belum pancing gitu sama dia. Pancing kita galur, mual ikan ajan awak kelebur. Atau ya itu mungkin karena udah ya karena namanya juga ya lagi suka, lagi itu bucin gitu ya. Dan Akhirnya mungkin ngebuat beliau itu nggak bisa memutuskan dengan lebih matang gitu. Akhirnya pengen cepet-cepet gitu mungkin. Bener-bener. Terus kalau misalnya kayak Safsa misalnya pengen punya anak, kan otomatis calon suami harus medical check up dulu. Iya, dan harus mau punya anak. Ternyata kalau misalnya calon saya free, bisa. Kalau ternyata performanya tidak baik, Pakai oli. Apanya? aduh, ya, lanjut mah, aduh. Astagfirullah, belum salat maghrib. maghrib ya Isya Allah. udah jam 7 kurang. Isanya setengah 8. Iya, 1927. Ada Jas Siregar. Aku tuh mau nanya satu terakhir tuh lupa. Dia bohong sampai juga dulu aduh mikir. Kalau dilanjutin nambah si Oli ya tuh. Iya. Jadi baiknya mah ya tetap dipertimbangkan keduanya ya, baik Iya, itu iya, benar. yang ngejalur. Oh iya, aku hubungan belum di ngasih mana. contoh aku. Iya, so. Aku pengen calon pasangan aku nanti ngebolehin aku untuk tetap bekerja gitu. Ya aku pengen itu. Kan tapi maksudnya
keinginan besar laki-laki mah kan maksudnya pengen ceweknya diam di rumah nggak sih? Kita siapa? Tergantung. Iya. Lagi-lagi Mungkin itu dari case-case yang aku terima kayak gitu. Ya makanya aku pengennya karena aku teh nggak bisa gitu kalau diem di rumah wae teh. Harus beraktivitas Harus ya. beraktivitas. Sama? Apa? Oh udah ada Mas. Hafsa? Contoh. Udah tadi. Udah ya? Iya. Kalau itu. Udah Udah tuh berarti. Yang mana Kang Adit? Ini aja closing Jawaban. statement ini mau closing Tadi statement. jawaban Apa yang mana? literasi. Oh iya benar. Jadi Tadi katanya literasi mau teh nanya. kalau nggak bisa nyambal mah susah. Benar. Literasi Benar. susah. Jadi sambal bawang. Ya bukan Tadi hanya mau bukan nanya. hanya gitu. Kenapa pembahasan jodoh teh rame wae? Dan kenapa orang teh bisa sampai masuk ke jenjang pernikahan tanpa banyak mikir, tanpa banyak pertimbangan, yang penting bogoh, yang penting kasep, yang penting benar jadi. Meskipun pada pas prakteknya mah banyak tadi yang seperti kita bahas ya, ketidakcocokan, bahkan kegagalan, nauzubillah gitu ya. Karena memang yang pernah Kang Zain bilang juga, problem orang Indonesia teh salah satunya relasi. Craving kita teh akan itu gitu. Kita teh masih ngomongin relasi, ngomongin jodoh teh kenapa rame wae teh? Karena masih itu, aduh, ada perasaan kan loneliness jadi masalah kita kan, kesepian, anxiety. Jadi seolah-olah kita teh dengan berjodoh teh masalah hidup kita selesai. Terus kita teh jadi aku teh prinsipnya teh aku dimanjakan, aku diratukan. Kalau perempuan misalnya aku gitu prinsipnya teh. Bukan saling gitu. Makanya jodoh mah saling jodoh mah rame wae, dan tadi orang teh bisa terjebak ketika ada kesempatan kemudian pertimbangan karena craving gitu sebenarnya. Nah, sebelum kita semua Menikah. dan teman-teman juga ya semoga dijaga gitu ya dalam pertumbuhan dan pernikahan. Yang penting sadari dulu kita teh lagi punya masalah apa, mau kemana, ya yuk konseling di Sintesa Wellness. Siapa tahu kita tuh bisa bantu teman-teman semua buat tadi ya, buat menyadari kebutuhan dirinya kayak gimana, butuhnya apa, butuh pasangan kayak gimana. Yuk konseling ke Sintesa Wellness. Jangan sampai kita tuh jadi kayak orang yang kelaparan yang datang ke supermarket. Apa yang kita lihat kita ambil, padahal belum tentu butuh ya karena lapar aja. Lapar mata. Mending ya. kalau ke supermarket, Kalau ke warung, kalau ada makanan di jalan, kalau ketemu di tempat sampah, nah bisa aja kan? Ya kan? Apa aja yang diambil. Ada. oke udah ada nih. Udah kali Udah ya. ya? Udah setengah jam lebih sih. Oh ya. Emang gak mau sholat dulu? Ya sholat dulu atuh. Parah ih. Ya udah atuh Ini direkam saat maghrib coba. Astagfirullah. Tadi adanya kedengaran kata Kang Adit, Udah. apa tetap jawab aja. Adit. Tadi